Halo good friends, balik lagi bareng gue Patrick Vincenzo di acara kesayangan kalian, Business Talk. Let's talk with Business Talk. Seperti biasa, acara ini bakal tayang setiap hari Selasa jam 9 malam dengan narasumber dan topik yang berbeda-beda tiap minggunya. Biar kalian penasaran dan mau nungguin gitu. Oke, kali ini gue udah bersama sebelumnya gue mau jelasin dulu. Udah keburu ngomong tuh gue. Gue mau jelasin kalau acara ini adalah acara Besutan Pangan Sari, perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan manufaktur. Dengan 9 bisnis unit yang ada, kesembilannya menunjang agar bisnis kita tetap berjaya dan berjalan lancar gitu good friends. Oke, langsung aja gue mau introduce topiknya apa kira-kira. Sorry banget guys, tapi kita bakal bahas hal yang sama tapi dari sisi yang berbeda kok, tenang, janji deh. Jadi kita bakal bahas tentang digital marketing dengan narasumber yang berbeda. Narasumber gue kali ini adalah kepala keluarganya digital marketing, ayahnya digital marketing. Beliau adalah manajer dari digital marketing itu sendiri. Langsung aja deh, daripada basa-basi gue kenalin nih, Bapak Tommy Syarif. Halo Pak. Halo, selamat siang Mas. Gimana Pak kabar? Alhamdulillah sehat Mas Patrick, gimana sehat Mas? Aduh, sehat Pak. Alhamdulillah. Basa-basi banget ya good friends. Barusan ketemu gue sekitar semenit lalu. Oke Pak, biar good friends ini penasaran, karena digital marketing emang sekuat itu di era teknologi. Kita kupas lagi nih, sengaja. Karena emang bener, digital marketing itu memang penting, krusial untuk era teknologi sekarang. Makanya gue mau tanya lagi nih dengan narasumber yang berbeda. Kurang lebih pertanyaan sama, kita langsung aja nih. Pak, bagaimana Bapak melihat digital marketing di era yang sekarang? Iya, jadi pada intinya marketing pasti selalu diperlukan ya bagi setiap usaha, karena memang untuk membuka market itu diperlukan kegiatan marketing. Cuma sekarang ini ternyata marketing sudah mengalami fase evolusi yang begitu pesatnya sehingga tidak lagi harus beradaptasi dengan perubahan itu. Nah sekarang ternyata digital memainkan peranan penting dibandingkan tempo dulu yang kita masih mengandalkan beriklan lewat kegiatan-kegiatan konvensional ya, atau mungkin billboard, spanduk-spanduk konvensional. Sekarang ini semua bisa diakomodir melalui platform-platform digital gitu. Jadi mungkin ini merupakan salah satu masa depan yang perlu kita explore ya di dunia marketing. Oke, good friends. Garis besar perubahan itu terjadi di semua aspek ya. Nah, di marketing salah satunya mengikuti arus teknologi. Digital marketing itu adalah keharusan menurut Bapak Tommy. Saya hanya menyampaikan ulang. Iya, jadi di sini sekarang terlihat nih Mas Patrick, dari sekitar 7 dari 10 senior eksekutif ya, dia itu menggunakan mobile phone-nya untuk mencari informasi tentang kebutuhan yang akan dibeli oleh perusahaannya gitu. Terus kemudian 81% buyers itu juga melihat rekomendasi itu juga dari dunia maya gitu ya. Kemudian juga ke selain buyers juga para customer juga tuh lebih dari 50% customer, 65% customer itu juga melakukan riset di digital duluan gitu. Jadi ketika mereka melakukan hal-hal ini, memang sejogjanya setiap manufaktur atau setiap merchant gitu ya, kemudian harus aware terhadap perilaku ini. Jadi dia sudah harus mulai ke arah memarketingkan produknya ke digital seperti itu. Oke Pak, tadi yang saya dengar itu kan ada segelintir keuntungan dari digital marketing juga yang Bapak bilang. Dari penjelasan yang Bapak kasih tahu ke saya, kayaknya menggiurkan banget ya Pak digital marketing ini. Nah, selain yang tadi Bapak udah ungkapin, apalagi sih Pak keuntungan dari digital marketing? Ya, jadi ini ada beberapa keuntungan, walaupun offline juga masih perlu ya Mas Patrick. Saya tidak bisa mengesampingkan bahwa offline juga berperan dalam peningkatan jumlah salesnya suatu produk atau jasa gitu. Cuma ada beberapa faktor yang bisa menjadi keuntungan di bidang digital marketing ini. Misalkan digital marketing ini dia itu budgetnya bisa diminimalisir gitu ya. Terus kemudian bisa mensegmen atau mentarget sebuah psikografis atau demografis yang diinginkan oleh
produk atau manufaktur atau perusahaan gitu. Kemudian bisa juga membuat measurement ya, pengukuran terhadap kinerjanya, langkah-langkah digital marketing yang kita tuju itu bisa terukur gitu. Jadi hal-hal ini juga akhirnya menolong mengapa digital perlu dilakukan gitu pada perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan yang memang budgetnya nggak terlalu banyak. Dia harus mengefisiensikan budget tersebut secara tepat guna, secara tepat market, secara orang-orang yang memang dituju dari sasaran dari produk ini gitu. Jadi ini memang tidak dapat dilakukan secara wasting, secara sia-sia, secara sporadis, secara global gitu. Mereka harus mensegmentasikan dan kemudian memeasurekan uang mereka sesuai nggak dengan sales yang mereka target, dengan target market yang mereka target gitu. Nah ini hanya bisa dilakukan measurement ini di pendataan dunia maya atau internet gitu, yang lebih kelihatan ya pola ukurnya gitu. Oke Pak, saya mau follow up tadi penjelasan Pak Tommy. Tadi ini pertanyaan sebenarnya udah saya tanya juga kemarin ke sosial media and event organizer spesialis kita Mbak Rahmi. Tapi saya mau lebih spesifik lagi nih sama Pak Tommy. Kalau alat-alat dari digital marketing ini yang minim budget itu apa aja Pak? Yang minim budget ya, minim budget itu sejogja pakai platform yang gratisan. Itu udah minim budget. Cuma ada beberapa teknik khusus yang harus dipunyai oleh sebuah perusahaan untuk dapat memaksimalkan minimalisir budget ini gitu. Cara yang paling mudah itu sebenarnya sosial media. Itu udah paling mudah. Beberapa platform sosial media itu menggratiskan jasa layanan mereka kepada para pengguna akun dengan harapan tentu saja mereka mendapatkan iklan dari para pengembang yang kemudian beriklan di situ ya, sehingga mereka bisa menggratiskan itu kepada penggunanya, dan itu kemudian menjadi satu kesempatan juga bagi para UMKM muda yang baru muncul gitu ya. Mereka tidak mempunyai dana yang bisa dieksploitasi ke arah marketing, jadi mereka eksploitasi dananya itu lebih ke arah cost-nya perusahaan saja, operasional perusahaan. Akhirnya mereka meminimalisir biaya marketing dengan cara menggunakan sosial media itu. Ini cara yang paling mudah, sosial media. Sosial media mempunyai beberapa platform seperti bisa dalam bentuk copywriting, bisa dalam bentuk visual, bisa dalam bentuk video. Ya. Ini semua dicari platformnya seperti apa, kemudian digunakanlah secara maksimal. Sesuai dengan kemampuan atau apa yang bisa dilakukan oleh si UMKM. Ini adalah cara pertama paling mudah, minim budget. Terus kemudian cara kedua adalah dengan melakukan search engine optimization. Jadi ini secara kasar saya bilangnya seperti ini. Jika kita mempunyai perusahaan, terus kemudian perusahaan ini tidak terindeks oleh Google gitu ya. Sedangkan orang-orang mengandalkan Google untuk mencari sebuah produk yang kebetulan perusahaan kita buat, maka teknik merayu Google ini harus ada. Cara merayu Google ini kerap disebut dengan search engine optimization. Yang dilakukan adalah setiap konten yang diupload oleh si perusahaan itu sudah sebaiknya akrab sama algoritmanya Google, supaya ketika ada orang yang ngetik mau mencari catering terbaik di Indonesia, ternyata yang keluar Pangansari. Syaratnya adalah Pangansari itu harus kemudian bisa melakukan search engine optimization ke arah programnya Google, algoritmanya Google, sehingga terindeks gitu ya. Jadi ini adalah dua teknik yang bisa dilakukan oleh para UMKM yang emang mau mengandalkan menggunakan digital marketing sebagai sarannya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak, yang pamungkas buat teman-teman atau good friend semua yang pengen buka usaha juga, kita tanya langsung aja ya. Kalau kita bikin skenario Pak untuk orang yang mau buka usaha, outputnya ini untuk mereka dari penggunaan digital marketing itu bagaimana Pak? Oke, outputnya itu pasti yang pertama traffic ke arah page-nya mereka lebih tinggi ya. Terus kemudian
interaksi terhadap sosial media mereka juga menjadi lebih tinggi, seperti ada subscriber di situ ada komen, di situ ada likes, sehingga mengakibatkan brand awareness kita tinggi. Pada tahap akhirnya ya dari brand awareness ini sebenarnya yang dituju adalah mouth to mouth advertising, di mana para pengguna jasa atau produk dari si UMKM yang kita tuju kemudian merekomendasikan UMKM tersebut kepada temannya gitu. Jadi ini adalah tahap tertinggi di bidang marketing ketika pembeli kemudian mengadvokasi brand yang kita jual atau kita provide untuk masyarakat. Nah, ini bisa melakukan beberapa hal, Mas. Pertama adalah tadi saya bilang sosial media, kemudian SEO. Cuma jangan lupa sekarang ternyata kemunculan influencer itu juga kemudian menjadi kuda hitam yang mempercepat advokasi brand ini dilakukan oleh pelanggan kita. Karena mereka mempercayai apa yang influencer itu katakan atau pakai atau sebut gitu ya. Kemudian mereka merasa bahwa saya perlu juga mengadvokasi brand yang dipakai influencer ini kepada teman saya. Gitu. Dalam hal ini ada satu yang saya lupa sebut tadi. Ketika dalam membuat satu konten itu sebaiknya diperhitungkanlah dua hal, Mas. Satu dari segi mata manusia yang membaca konten itu, kedua dari sisi indexingnya robotnya algoritma di platform yang kita tuju. Nah, jadi ketika membuat satu konten, Mas Patrick sejogjanya harus memperhitungkan tampilan, kecerahan, tipografi yang bagus dan enak dilihat mata. Tapi selain dari itu juga harus ada konten-konten yang misalnya dalam copywritingnya itu harus keywordsnya, kata kuncinya letaknya di mana, atau kemudian heading apa yang harus kita gunakan, itu juga untuk menyebabkan ke arah terindeksnya si konten tersebut di mata Google. Hal-hal ini jika diperhitungkan dengan baik, maka kemudian akan kita berharap bisa memaksimalkan membuka market produksi atau layanan kita di mata para digital mania ini gitu, digital savvy ini. Kemudian sekarang jangan lupa di generasi Z ini mereka tidak beredar di mana-mana secara demografi gitu ya, secara geografi mereka beredar secara platform digital gitu. Jadi Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, hal-hal ini juga jangan lupa menjadi satu faktor di benak kita dalam memarketingkan produk atau layanan kita di masa depannya. Begitu, Mas. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Tommy. Ya, gua rasa itu cukup ya buat kalian-kalian yang mau buka usaha. Minim budget, pertama mengandalkan sosial media dan SEO, dan satu lagi kuda hitam yang harus diperhitungkan, influencer. Jadi kalau budget saya udah meningkat, bolehlah saya influencer gitu, biar usahanya makin top chair. Oke. Iya. Makasih banyak Pak Tommy. Terima kasih banyak Mas Patrick. Oke. Semoga kalian dapat manfaat dari obrolan ini. Gue pengen ngingetin kalian juga, kita punya store offline di Jalan Raya Poncol nomor 24, tepatnya Ciracas, Jakarta Timur. Buat kalian yang nyari pastry, frozen food, langsung aja datang. Gue jamin enak, sosis, nugget, dan lain-lain. Oke deh, good friends. Sampai jumpa di episode berikutnya.